Tapi ketika ibu ngatain saya, wanita tidak baik, janda berkali-kali, saya sedih sebagai perempuan. Saya juga kepengen loh menikah sekali seumur hidup. Di sini saya mau minta maaf sama Mami DP ya, atas kesalahpahaman saya, kekeliruan saya selama ini menilai Mami DP gitu ya kan. Di sini saya merasa menyesal gitu. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya, karena nggak ada, kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah, itulah kehilafan saya sebagai manusia. Saya bilang, ibu bilang saya mandul dari mana gitu. Ya akhirnya ya karena saya nggak punya anak. Karena saya nggak punya anak. Terus saya bilang, ibu kalau saya nggak punya anak, alhamdulillah dong. Kalau saya punya anak, bayangin 3 suami, anaknya beda semua, anak sulung semua. Iya kan? Kasihan papa pertama, papa kedua, papa ketiga. Yang mana bingung anak saya. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama saya. Kenapa ya? Memang karena saya punya, ibaratnya memang memprogram untuk saya tidak punya anak dulu. Supaya saya akan punya anak dengan suami yang menurut saya dalam rumah tangga itu tidak toksik. Kan saya yang tahu rumah tangga saya seperti apa. Aku kan baru cerai ya mas. Ibaratnya untuk menyembuhkan luka itu butuh waktu. Jadi kalau dia mau sabar, dia bisa dapetin aku. Aku bilang jangan dipaksa, biarin mengalir aja. Kalau memang, dia kan kasih aku cincin. Kalau memang aku siap untuk menjalin hubungan, aku pasti pakai. Tapi kalau belum ya perlu dimaklumi gitu. Karena aku tidak mau gagal untuk kesekian kali. Ya Allah, antara tega sama gak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya gak tega, takutnya dia berulang lagi. Mudah-mudahan aku bisa punya suami yang soleh, yang bisa membuat aku yakin bahwa oh ini pantas buat bapak anakku nanti. Pedangdut Dewi Persik tidak henti-hentinya diserang oleh para haters. Dan yang terbaru, Dewi Persik enggan mencabut laporan terhadap haters berinisial MZ di Polres Metro Depok kemarin. Meski mengaku telah memaafkan haters berinisial MZ, DP akan mempertimbangkan dahulu dengan keluarganya apakah nantinya akan mencabut laporannya atau tetap memprosesnya secara hukum. Dilaporkannya MZ dengan dugaan pencemaran nama baik menambah daftar panjang haters yang dilaporkan oleh DP. Ya, sebelumnya DP telah melaporkan akun-akun media sosial yang telah mencemarkan nama baiknya. Terlepas perseteruannya dengan para haters, kemarin pada tanggal 16 Desember, DP baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-37 tahun. Lantas apakah harapan DP? Dan benarkah DP sudah memiliki kekasih dan siap berumah tangga pasca bercerai dengan Angga Wijaya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mbak DP kan sudah punya pengalaman nih, 3 kali gagal berumah tangga. Aku ingatkan lagi ya, 3 kali gagal membina rumah tangga. Perseteruan panas yang terjadi antara pedangdut Dewi Persik dengan hatersnya MZ kemarin akhirnya dipertemukan di Polres Metro Depok. Meski DP mengaku sudah memaafkan MZ yang telah mencemarkan nama baiknya di media sosialnya, namun DP belum mencabut laporannya. Ucapan kata maaf dan penyesalan yang disampaikan MZ sepertinya belum cukup bagi DP untuk mencabut laporannya di Polres Metro Depok. DP yang masih geram jika mengingat banyaknya akun-akun di media sosial yang telah mencemarkan nama baiknya. Meski belum mencabut laporannya di Polres Metro Depok, DP mengaku sudah memaafkan MZ. Lantas, apa yang membuat DP belum mencabut laporannya? Benarkah DP ingin memberikan pelajaran untuk hatersnya itu? Di sini saya mau
minta maaf sama Mami DP ya atas kesalahpahaman saya, kekeliruan saya selama ini menilai Mami DP gitu ya kan. Di sini saya merasa menyesal gitu. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya. Karena nggak ada, kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah. Itulah kekhilafan saya sebagai manusia. Kalau Mbak tulus karena Allah, karena Mbak kan punya Tuhan. Insya Allah kan? karena Allah ya. Ya, saya bukan manusia yang Iya. sempurna, tapi saya juga ingin pernikahannya itu sempurna seperti Iya. Mbak. Pokoknya saya cuma pesennya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya Iya. itu bahagia ketika menjadi janda. Katanya kita suruh lihat ketulusannya dia benar atau enggak gitu loh. Nah kalau saya pribadi ya nanti saya akan lawyer saya, karena kalau saya barusan bilang kayak gitu karena memang balik lagi orang yang bikin video tentang saya kesel banget gitu. Tapi giliran dipertemukan sama saya, dia tidak bisa membuktikan faktanya. Ya itulah susahnya menjadi seorang Dewi Persik. Saya tuh gampang terenyuh. Ini kan kalau Bang Sandi kita lihat, kalau saya pribadi sih enggak ya. Nanti dilihat perkembangannya bagusnya gimana. Yang jelas ini kan proses mediasi, baru ketemu sekali, jadinya ada tuh traffic, jadinya ada saling apa sih yang dimauin, jadi dari pelapor apa, dari terlapor seperti apa, baru sampai di situ aja sih. Jadi nanti next time baru kita pikirkan kembali. Sementara itu dulu sih. Saya minta maaf kepada Mami DP ya, dan kepada keluarga besarnya Mami DP gitu. Karena mungkin selama ini pernyataan saya gitu ya kan, itu dampaknya buruk gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu. Nah di sini saya menyesali, saya minta maaf ya, ternyata Mami DP itu aslinya baik. Alhamdulillah, maksudnya berjalan dengan lancar. Pertama awalnya ya gitu. Dan ya intinya kan semuanya harus pakai bukti ya. Kita bicara itu harus pakai bukti, jangan ikut-ikutan gitu. Jadi ya dia tidak bisa membuktikan, ya sudah gitu. Kalau mau proses mau dilanjutkan ya berarti 4 tahun 5 tahun. Kalau maunya gimana? Dan dia ya dengan berkaca-kaca, ya minta maaf, bla 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 dan yang lain-lain, bahwa begini begitu begini gitu. Maksud saya tuh gimana ya? Males ya kalau kita itu kemarin bisa lantang, bisa ngatain saya yang gimana-gimana, tapi ketika ketemu sama saya begini gitu. Ibu bilang saya mandul dari mana gitu. Ya akhirnya ya karena saya nggak punya anak. Terus saya bilang, ibu kalau saya nggak punya anak, alhamdulillah dong. Kalau saya punya anak, bayangin 3 suami, anaknya beda semua, anak sulung semua. Iya kan, kasihan papa pertama, papa kedua, papa ketiga. Yang mana bingung anak saya. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama saya. Kenapa ya? Memang karena saya punya, ibaratnya memang memprogram untuk saya tidak punya anak dulu, supaya saya akan punya anak dengan suami yang menurut saya dalam rumah tangga itu tidak toksik. Kan saya yang tahu rumah tangga saya seperti apa. Ibu ngatain saya wanita tidak baik, janda berkali-kali. Saya sedih sebagai perempuan. Saya juga kepengen loh menikah sekali seumur hidup. Saya tidak boleh berbicara KDRT gitu alasannya, karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya gitu. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja yang menyatakan apa yang hasil dari mediasi tersebut. Masalah lanjut tidak lanjut itu gampang itu. Ya, paham ya? Kesal dengan banyaknya haters yang mencemarkan nama baiknya di media sosial, JP membuat langkah tegas dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang telah menyerang dirinya. Perseteruan JP dengan MZ bukanlah yang pertama kalinya. Sebelum itu JP juga pernah berseteru dengan seorang perempuan bernama Winarsih yang berujung pelaporan ke pihak kepolisian.
Lagi-lagi, saat dimediasi, para haters mengaku menyesal hingga menangis, bersimpuh dan mengakui kesalahannya yang telah mencemarkan nama baik DP. Lantas, mengapa begitu banyak haters yang menyerang Dewi Persik di media sosial? Dan seperti apakah Dewi Persik menanggapi hal tersebut? Ya, saya maafkan. Sudah, tidak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Ayo, berdiri. Serba repot nanti kalau misalkan saya tidak melaporkan, dia tantangin saya. Pasalnya mana? Tidak ada orang yang bisa memenjarakan saya, bla 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 bla. Ngatain saya ini itu. Sampai foto saya dijadiin satu sama dibanding-bandingkan sama anak didik saya gitu. Ibaratnya aku ibunya loh. Dari usia juga udah jauh beda gitu kan. Dari pengalaman juga jauh berbeda. Dibanding-bandingkan, dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Ayo saya tunggu di polisi gini. Ya udah, akhirnya saya ketemu sama beliaunya, nanti udah ketemu sama beliaunya, dia minta maaf, ngefans, dan ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati. Nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Saya minta maaf Bu, besar-besarnya. Saya juga minta maaf sama adik Dewi. Perkataan saya tentang adik Dewi Persik, lonte, balon, sundel, germo, itu semua tidak benar. Dewi Persik orang baik, ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan keluarga Jember, bajingan, pinter main seher, main dukun, itu semua tidak benar. Alhamdulillah baru kali ini saya ada kesempatan untuk bisa hadir sebagai warga negara yang baik, karena saya alhamdulillah proses hukumnya juga sudah berjalan dengan lancar dan sudah menjadi tersangka kan. Alhamdulillah kepada pihak kepolisian yang dengan cepat menanggapi masalah ini. Tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Dewi, yang pasti Mbak Dewi sudah memaafkan dan kedua juga tadi sudah salaman, di dalam juga sudah saling memaafkan dan sudah mengakui perbuatannya. Untuk sementara seperti itu, tinggal nanti menunggu Mbak Dewi kan akan lagi coba berdiskusi lagi sama keluarga. 1-2 hari ini akan kami kabarkan kepada teman-teman. Yang pasti tadi sudah saling memaafkan, sudah saling mengakui perbuatannya, baik si terlapor dan juga Mbak Dewi sudah mengutarakan apa selama ini unek-unek, dijelaskan semua tadi di dalam. Jadi yang pasti tadi mediasi sudah berjalan, sudah saling salaman juga. Tinggal nanti untuk administrasi berikutnya kita tinggal nunggu 1-2 hari ini aja. Saya runding. Gimana nanti hati saya mau sholat dulu di rumah, mau ngaji-ngaji dulu seperti biasa. Terus saya pertimbangkan gimana gitu. Saya ikutin ibu saya aja. Itulah masih saya pertimbangkan, doanya aja ya. Sementara masih berjalan, belum ada mediasi musyawarah mufakat dari Mbak Dewi sendiri, dan Ibu lagi mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan dari terlapor. Jadi kami mohon waktu untuk Ibu tadi sudah menyampaikan supaya Ibu lebih berpikir lebih tenang. Terlepas dari perseteruannya dengan para haters yang telah mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya, kemarin 16 Desember menjadi hari yang spesial bagi DP. Ya, di hari tersebut DP baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-37 tahun. Lantas, apakah doa dan harapan DP di usianya yang kini berusia 37 tahun? Benarkah DP kini sudah memiliki kekasih baru dan siap melangkah ke pelaminan pasca dirinya bercerai dengan Angga Wijaya? Dan lelaki seperti apakah kali ini yang DP inginkan? Mengingat dirinya 3 kali gagal dalam membina bahtera rumah tangga. Gak ada perayaan gimana-gimana, tetap sederhana aja. Bertambahnya usia ya
ya disyukuri aja, alhamdulillah dikasih sehat. Kalau kemarin mungkin aku punya pendamping, kalau sekarang aku nggak punya pendamping, tapi aku tetap disyukuri semuanya. Cari suami, aku cari suami. Aku kan baru cerai ya Mas. Ibaratnya untuk menyembuhkan luka itu butuh waktu. Jadi kalau dia mau sabar, dia bisa dapetin aku. Aku bilang jangan dipaksa, biarin mengalir aja. Kalau memang dia kan kasih aku cincin. Kalau memang aku siap untuk menjalin hubungan, aku pasti pakai. Tapi kalau belum ya perlu dimaklumi gitu, karena aku tidak mau gagal untuk kesekian kali. Untuk saat ini sih belum ada pikir ke sana. Jadi kalau dibilang kapok itu karena nggak ada pikiran ke sana. Kalau memang Allah membuka hati aku, kan Allah tuh mau bolak-balikan hati ya gitu. Jadi mungkin baru aku bisa siap. Mudah-mudahan aku bisa punya suami yang soleh, yang bisa membuat aku yakin bahwa oh ini pantas buat bapak anakku nanti. Aku nggak mau pastinya semua jadi pembelajaran buat aku pribadi. Jadi mengalir aja, yang penting aku memberikan yang terbaik. Kalau misalkan kita flashback apa yang terjadi kemarin-kemarin, gitu hidup aku itu penuh dengan air mata ya, banyak ujian. Tapi Allah kan mungkin saat ini Allah lagi kasih karir aku bagus, tapi dalam hal cinta tidak. Tapi mungkin suatu saat nanti Allah akan memilih, kan nggak mungkin dua-duanya, itu nggak mungkin. Apapun Allah kasih ujian, mudah-mudahan aku bisa lulus, itu aja. Karena manusia kan nggak mungkin nggak diuji ya. Aku sudah terlalu banyak berharap tapi kecewa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.